Mika. Gibi. Ini video sebenarnya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Hai. Kita udah ada di Penangkaran. Can we skip to the good part? Halo semuanya, perkenalkan namaku Siva Aulia Ramadhani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini aku bakal berangkat ke Bogor untuk mengikuti kegiatan Youth Camp for Future Leader yang diadakan oleh BPLDH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang bertujuan untuk membangun kepedulian atau awareness dengan melibatkan generasi muda dalam upaya pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Di hari pertama ini, aku akhirnya dipertemukan dengan teman-teman dari Sumatera, dan kami pun berangkat menuju Hotel Green Forest di Bogor. Pagi Bogor menyambut hari kedua kegiatan Youth Camp for Future Leader. Tempat pertama yang akan kami kunjungi adalah Taman Safari Indonesia. Halo semuanya, hari ini adalah day 1 dari Youth Camp Project yang diadakan oleh BPLDH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan sekarang kita lagi ada di Taman Safari. Teman-teman dari kloter pertama yang berangkat menuju Bogor dan Sukabumi. Taman Safari merupakan pusat konservasi ex situ, yang artinya kegiatan perlindungan yang dilakukan di luar kawasan atau di luar habitat alami hewan. Taman Safari terletak di kaki Gunung Gede Pangrango di ketinggian 900 sampai 1800 meter. Nanti ini ada tiket berwarna kuning, ini wajib dipakai ya. Oke. Jadi sedikit informasi aja, jumlah satwa di Taman Safari ini jumlahnya itu ada 3.000. Selain sebagai pusat konservasi hewan, Taman Safari juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan juga sarana rekreasi. Selanjutnya, kami mendapat pematerian mengenai konservasi dari BKSDA Jawa Barat. Satu hal yang membuka mataku, yaitu begitu besarnya upaya dan semangat yang telah diusahakan untuk menjaga alam tetap lestari. Oke, hari ini pemateriannya udah selesai. Yeay. Hari pertama udah kelar. Jadi sekarang waktu kita free time. Dan kita akan jelasin lagi. Di hari ketiga, tempat pertama yang kami tuju adalah Pusat Suaka Satwa Elang Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pusat Suaka Satwa Elang Jawa adalah pusat rehabilitasi khusus burung pemangsa yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kami diberi materi mengenai pengelolaan Gunung Halimun Salak dan rehabilitasi elang di sini. Selain itu, dari pertama kali aku menapakkan kaki di tempat ini, tak henti-hentinya aku mengucap syukur atas keindahan alam yang Tuhan ciptakan di bumi Indonesia.
membuatku kembali jatuh cinta pada setiap keanekaragaman yang ada di dalamnya. Ada sedikit perbincangan dengan pemandu yang menjelaskan kepada kami tentang rehabilitasi di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa. Elang Jawa merupakan inspirasi lambang negara Republik Indonesia. Namun, populasi elang Jawa terus menurun dan terancam punah akibat dari kerusakan habitat, perburuan, dan bahkan perdagangan ilegal. Kami juga diajak untuk melihat pusat rehabilitasi elang-elang yang diserahkan dari perburuan liar, elang yang dijadikan peliharaan, dan elang yang tidak bisa terbang akibat tertembak. Saat aku melihat elang-elang tersebut, aku sadar bahwa menyayangi satwa liar tidak harus memiliki. Biarkan mereka bebas di alam untuk melaksanakan tugasnya dalam menyeimbangkan ekosistem. Ketika itu, perhatianku tertuju pada begitu indahnya habitat elang Jawa yang menjadi lambang negara ini. Pohon pinus yang rindang, sungai yang jernih, kawasan yang menjadi hutan hujan tropis terluas yang tersisa di Pulau Jawa. Penyangga kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada haru dan semangat untuk terus menjaga alam ini tetap lestari. Sebab hutan, gunung, bukan hanya surga bagi manusia, tetapi juga surga bagi makhluk yang ada di dalamnya. Maka nikmatilah alam dan gunung tanpa merusak atau merubahnya. Tempat terakhir yang akan kami kunjungi adalah Balai Embrio Ternak di Cipelang, Bogor. Pada ketinggian 800 sampai 1400 meter di atas permukaan laut, didirikan sebuah balai embrio ternak yang berisi sapi-sapi unggulan yang diimpor dari berbagai negara. Tempat ini menjadi tempat produksi embrio sebagai upaya untuk melestarikan dan meningkatkan mutu genetik plasma nutfah di Indonesia. Kita mau ke kandang sapi di Balai Embrio Ternak. Halo. Hai. Baunya gimana baunya? Khas banget ya. Sapi. Bau khas sapi. Ya. Halo. Oke. Kita kembali lagi pas kita ketemu sapinya. Oke. Ini adalah salah satu proses yang dilakukan oleh Balai Embrio Ternak untuk menghasilkan bibit ternak yang berkualitas demi meningkatkan mutu genetik di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang bukan berasal dari peternakan, perhatianku tertuju pada
harga yang ditetapkan oleh Balai Embrio Ternak untuk setiap embrionya. Harga yang ditetapkan adalah 600.000 tiap embrio. Sangat jauh ketimbang harga embrio dari luar negeri yang pada kisaran 8 juta. Aku berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pegawai di Balai Embrio Ternak. 100.000 ya Bu satu. Sedangkan yang dari luar negeri itu 8 jutaan, itu kan selisihnya jauh banget. Kok bisa jauh banget gitu selisihnya? Harganya? Di luar itu kan Jadi induk mereka punya anak 5 sampai 12 ekor dalam 1 tahun. Kalau terhadap ininya ya pemerintahnya kan jadi dengan teknologi inilah ya tapi betina unggul bisa kita optimalkan. kalau mahal-mahal nanti siapa yang beli kan. Iya. Tapi kalau itu berarti dananya ini pengelolaan ini dari full dari pemerintah. Yang pertanian. Kita lihat masalah Pendapatannya pendapatan negara non pajak ya. Relatif itu embrio yang tidak Tarifnya ditetapkan. Berbagai pertimbangan dan kenapa munculnya grafik unggul itu kan sudah dibahas juga oleh pemerintah. Dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan berbagai pertimbangan, diharapkan akan lebih banyak permintaan embrio ternak di masyarakat. Sehingga bisa memunculkan lebih banyak balai embrio ternak, tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Bogor berjuta rasa. Melalui perjalanan ini, rasanya membuka pandanganku tentang sebuah harapan besar yang terletak di pundak kita semua. Setiap tempat yang aku kunjungi, manusia yang kutemui, tanpa terucap seperti menaruh harapan, masa depan bumi ada di tangan kalian. Tanah yang kupijak, udara yang aku hirup, semakin membuatku bersyukur lahir di negara ini, membuatku jatuh dan jatuh cinta kembali. Terima kasih telah memberikan kesempatan yang tak terukur ini. Terima kasih teman-teman. Kalian telah menularkan semangat dan optimisme ini kepadaku. Semoga semakin banyak orang yang bisa merasakan hal yang sama. Youth Camp memang sudah selesai, tapi perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sesuatu yang pelik bisa dihindarkan dengan peluk.